Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengerjakan proses entry jurnal untuk soal uji kompetensi keahlian akuntansi tahun pelajaran 2022-2023, yaitu soal paket 3. Sebelum kita mulai pembahasannya, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, ini adalah soal uji kompetensi keahlian akuntansi tahun pelajaran 2022-2023. Nah, di sini ada tugas yang harus dikerjakan oleh setiap peserta didik ya. Untuk tahap pertama ya, di sini menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan dagang dengan sistem average. Tugasnya peserta didik harus menyusun entry jurnal. Nah, ada langkah kerjanya ini ya. Langkah kerjanya bisa kalian baca. Yang pasti tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh setiap peserta didik ini yang pertama harus menyusun sales jurnal dan rekapitulasi, kemudian cash receipt jurnal dan rekapitulasi, purchase jurnal dan rekapitulasi, cash payment jurnal dan rekapitulasi, general jurnal, petty cash jurnal dan rekapitulasi, dan terakhir adalah inventory card. Namun di sini untuk mempermudah peserta didik dalam mengerjakan tahapan siklus akuntansi, di tahap proses entry jurnal, di sini akan saya tambahkan dengan penyusunan buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Jadi di sini ada tambahan setiap peserta didik dalam proses entry jurnal ini ada tambahan membuat buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Kemudian untuk kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan. Nah, nama perusahaannya adalah Udi Buana. Udi Buana ini bergerak di bidang jual beli laptop. Untuk kebijakan akuntansinya, ini yang pertama adalah kebijakan akuntansi secara umum. Sistem yang digunakan berpasangan dengan dasar accrual basis. Kemudian periode akuntansinya tahunan, dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Subperiode akuntansi ada 12 bulan. Setiap akhir bulan disusun neraca saldo. Jurnal khusus dan jurnal umum ini digunakan untuk mencatat setiap transaksi dan mata uang yang digunakan adalah rupiah. Nah, yang kedua ada kebijakan akuntansi atas pembelian. Setiap pembelian akan diperhitungkan PPN masukan 10% dari nilai pembelian. Beban transport ditanggung oleh perusahaan. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang dan PPN masukan. Termin pembayaran net 30. Keterlambatan pembayaran hutang didenda 1% dari nilai hutang. Kemudian, faktur pembelian yang diterima sesuai dengan faktur pajak standar. Yang ketiga ada kebijakan atas pengeluaran kas. Untuk pengeluaran kas di atas 1 juta dilakukan dengan cek. Setiap pengeluaran cek harus didukung dengan bukti pengeluaran kas. Setiap pengeluaran kas sebesar 1 juta atau kurang dilakukan dengan dana kas kecil. Sistem pencatatan kas kecil menggunakan dana tidak tetap atau sistem fluktuasi. Pengisian kas kecil dilakukan ketika saldonya 500.000 atau kurang. Yang keempat adalah kebijakan atas penjualan. Setiap penjualan akan diperhitungkan PPN keluaran 10% dari nilai penjualan. Beban transport penjualan dibebankan kepada pembeli. Setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan PPN keluaran. Termin pembayaran net 30. Keterlambatan membayar piutang didenda 1% dari nilai piutang atau penjualan. Penjualan jasa pelatihan dilakukan secara tunai ditambah 10% PPN keluaran. Faktur penjualan yang dibuat sesuai dengan faktur pajak standar. Nah, yang kelima adalah kebijakan atas penerimaan kas. Setiap penerimaan kas langsung di-store ke Bank Mandiri. Dana perusahaan disimpan dalam rekening Bank Mandiri Tanjung Priok. Yang keenam adalah kebijakan akuntansi atas penilaian persediaan. Sistem persediaan yang digunakan adalah sistem perpetual dengan metode average. Di sini perusahaan menyiapkan kartu persediaan untuk mencatat keluar masuk barang dagangan. Dan yang terakhir adalah kebijakan atas penyusutan aktiva tetap. Untuk penyusutan aktiva tetap atau depresiasi aktiva tetap ini dihitung dengan menggunakan metode garis lurus. Perhitungan dan pencatatan beban depresiasi itu dilakukan pada setiap akhir bulan.
Nah, ini adalah daftar nama akun yang digunakan oleh UD Buana, ya. Kemudian di sini ada neraca saldo per 30 November 2018 yang akan dijadikan sebagai saldo awal per 1 Desember 2018. Kalau kita lihat di sini, ya, di soal ini nilainya ada 1.279.850.000. Debit kreditnya sama. Padahal kalau kita sudah jumlahkan, di sini terjadi perbedaan antara saldo di sisi debit dan saldo di sisi kredit, ya. Bisa kita lihat di sini. Ya, di sini kita bisa jumlahkan, nilainya sudah saya pindahkan ke sini, ya. Kalau kita jumlahkan, di sini sisi debit nilainya Rp1.279.900.000. Sementara sisi kredit jumlahnya Rp1.279.800.000. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, antara sisi debit dan kredit terdapat selisih Rp50.000. Supaya balance, maka yang di sisi kredit akan saya tambahkan Rp50.000, ya. Dan yang akan saya tambahkan adalah nilai dari Raka Capital. Nilainya yang awalnya Rp366.450.000 akan saya tambahkan Rp50.000 sehingga menjadi Rp366.500.000. Kalau sudah saya jumlahkan, maka di sini nilainya otomatis akan sama, ya, jadi Rp1.279.900.000. Kemudian di sini ada daftar nama customer dan supplier, ya. Untuk daftar customernya ada 4, ada JBLX, Digital LX, Maju LX, dan Panen LX. Sementara untuk daftar suppliernya ada PT Sahabat Jaya, Firma Makmur, dan PT Margonda. Nah, di sini ada daftar saldo piutang dagang per 30 November 2018 dan daftar saldo utang dagang per 30 November 2018. Selain itu juga ada daftar persediaan barang per 30 November 2018. Ada 2 jenis barang, ya. Ada HP Pavilion 14 dan Dell Inspiron 15. Jadi ingat, sebelum kita melakukan analisis dokumen transaksi, yang pertama kita harus memindahkan terlebih dahulu saldo piutang dagang, kemudian saldo utang dagang, dan saldo persediaan barang dagang ke dalam buku besar pembantu piutang, buku besar pembantu utang, dan inventory card, ya. Yang pertama kita akan memindahkan saldo piutang dagang, ya. Sini nama perusahaan yang pertama adalah JBLX. Nilai piutang dagang JBLX ini ada Rp34.100.000. Kita pindahkan ke sini ke dalam buku besar pembantu piutang milik JBLX. Kita buat tanggalnya tanggal 1, kemudian deskripsinya kita isi dengan balance atau saldo, referensinya kita checklist. Nilainya kita letakkan di kolom balance sebelah debit senilai Rp34.100.000. Kemudian yang kedua, kita akan memindahkan saldo milik Digital LX, ya. Senilai Rp28.600.000. Jadi kita buat di sini tanggal 1 Desember, keterangannya diisi dengan balance, referensinya diisi dengan checklist, letakkan nilainya di balance sebelah debit senilai Rp28.600.000. Kemudian kita akan memindahkan saldo milik Maju LX senilai Rp19.800.000 dan Panen LX senilai Rp3.300.000, ya. Caranya, yang pertama punya Maju LX, ya, kita buat tanggal 1 Desember, deskripsinya balance, referensinya kita checklist, kemudian letakkan nilainya di balance sebelah debit senilai Rp19.800.000. Dan milik Panen LX, ya, sama kayak tadi juga, kita buat tanggal 1 Desember, deskripsinya balance, referensinya checklist, nilainya letakkan di balance sebelah debit senilai Rp3.300.000. Berikutnya kita akan memindahkan saldo awal utang dagang, ya, milik UD Buana. Kita masukkan ke dalam buku besar pembantu utang milik UD Buana, ya. Caranya sama. Yang pertama kalau kita lihat di sini, daftar saldo utang dagangnya ada PT Sahabat Jaya, Firma Makmur, dan PT Margonda. Untuk PT Sahabat Jaya, ini nilainya ada Rp23.100.000.
Ya, maka kita pindahkan ke buku besar pembantu utang milik PT Sahabat Jaya. Kita buat tanggalnya 1 Desember. Kemudian deskripsinya balance, referensinya kita checklist, nilainya letakkan di sebelah kredit ya, karena di sini utang dagang, saldo normalnya di kredit senilai 23.100.000. Kemudian yang kedua ada firma makmur. Firma makmur nilainya 17.600.000 ya. Kita pindahkan. Jadi tanggal 1 Desember, deskripsinya balance, referensinya checklist, nilainya letakkan di kredit senilai 17.600.000. Terakhir untuk daftar saldo utang, ini ada PT Margonda senilai 28.600.000. Kita buat di sini tanggal 1 Desember, keterangan balance, nilainya letakkan di kredit senilai 28.600.000. Berikutnya kita akan memindahkan saldo persediaan barang dagang milik UD Buana ini ke dalam inventory card atau kartu persediaan. Yang pertama ini jenis barangnya adalah HP Pavilion 14 ya, ada 20 unit dengan harga per unitnya 16 juta rupiah sehingga totalnya 320 juta rupiah. Ini akan kita pindahkan saldonya ke dalam kolom balance di inventory card ya. Nah, ini yang pertama HP Pavilion, kita buat di sini tanggal 1. Kemudian deskripsinya diisi dengan saldo atau balance ya. Nilainya langsung kita letakkan ke dalam kolom balance. Kita buat di sini 20 unit. Kemudian harganya 16 juta sehingga totalnya menjadi 320 juta rupiah. Yang kedua saya akan memindahkan saldo persediaan barang Dell Inspiron ya sebanyak 16 unit dengan harga 12.500.000, total 200 juta rupiah. Kita masukkan ke dalam inventory card Dell Inspiron. Kita buat tanggal 1 Desember. Deskripsinya diisi dengan saldo atau balance. Kita langsung ke kolom balance ya. 16 unit di sini dengan harga 12.500.000 sehingga totalnya 200 juta rupiah. Ya, kalau sudah kita baru bisa mengerjakan dokumen transaksi. Nah, ini adalah dokumen transaksi milik UD Buana ya. Yang pertama adalah bukti pengeluaran kas dengan nomor bukti BKK 12-1 tertanggal 1 Desember 2018. Isinya, dibayarkan kepada karyawan UD Buana jumlah 2.500.000. Keterangannya untuk pembayaran gaji karyawan bulan November. Nah, di sini adalah pembayaran gaji karyawan bulan November ya. Kalau kita lihat di sini, kalau pembayaran gaji karyawan bulan November, berarti ini adalah pembayaran utang gaji. Nah, kita akan lihat di daftar nama akun, apakah ada akun utang gaji. Kalau kita lihat di daftar nama akun, di sini tidak ada akun utang gaji, ya. Tetapi ada akun yang paling mendekati, yaitu akun utang biaya atau disebut dengan expense payable, ya. Sehingga untuk dokumen yang pertama, ini kita masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas, yaitu dengan debit akun utang gaji atau kita masukkan ke akun expense payable dan kreditnya adalah cash in bank senilai 2.500.000. Kita buat di sini di jurnal pengeluaran kas, tanggalnya tanggal 1, nomor buktinya adalah BKK 12-1, deskripsinya diisi dengan pembayaran gaji bulan November, debit kita butuh akun expense payable ya. Jadi kita masuk ke dalam kolom other senilai 2.500.000. Kreditnya ke dalam kolom cash in bank senilai 2.500.000. Berikutnya kita ke dokumen 2. Nah, di dokumen 2 di sini UD Buana mengeluarkan voucher kas kecil dengan nomor bukti V12-1. Dibayarkan kepada percetakan kemenangan senilai 675.000. Keterangannya, pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Jadi kita membuat brosur untuk iklan. Ini kita bisa masukkan ke dalam akun beban iklan atau advertising expense ya. Kita ke jurnal kas kecil atau petty cash journal. Kita buat di sini. Tanggalnya adalah tanggal 2. Evidence number-nya V12-1. Ya, bisa kamu lihat di sini V12-1. Kemudian
Deskripsinya diisi dengan pembuatan brosur untuk iklan atau boleh langsung beban iklan. Debitnya kamu masukkan ke akun advertising expense, nilainya senilai 675.000. Kreditnya petty cash 675.000. Dokumen berikutnya adalah bukti penerimaan kas dengan nomor bukti BKM 12-1. Diterima dari JBLX Menteng, jumlahnya 34.100.000. Keterangannya pelunasan faktur F1112 tertanggal 25 November 2018. Jadi kalau kita lihat di sini tidak ada potongannya nanti ya. Sehingga karena di sini penerimaan kas kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas senilai 34.100.000 ke dalam akun kas bertambah dan piutang berkurang ya. Kita ke jurnal penerimaan kas, kita buat di sini tanggalnya tanggal 3, evidence number-nya BKM 12-1, keterangannya adalah nama debitur atau JBLX. Ya, debitnya kamu masukkan ke akun cash in bank senilai 34.100.000, kreditnya ke akun account receivable atau piutang dagang senilai 34.100.000. Nah, karena di sini ada transaksi yang terkait dengan piutang, ya, maka ini harus kita masukkan ke dalam buku besar pembantu piutang di sebelah kredit milik JBLX, ya. Jadi kita ke pembantu piutang milik JBLX. Nah, ini sudah ada. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 3. Deskripsinya diisi dengan cash receipt journal, ya. Kemudian referensinya diisi dengan halaman cash receipt journal. Kalau kita lihat tadi di cash receipt journal, account receivable ada di sebelah kredit. Ya, account receivable ada di sebelah kredit senilai 34.100.000. Sehingga ketika kamu memasukkan ke dalam buku besar pembantu piutang, ini juga nilainya letakkan di kredit 34.100.000. Balance-nya atau saldonya ini awalnya ada di debit, kemudian transaksi berikutnya ada di kredit. Berarti debit ketemu kredit dia harus dikurangi. Saldonya menjadi 0. Ya. Berikutnya kita ke dokumen transaksi yang keempat. Dokumen transaksi yang keempat ini adalah voucher kas kecil. UD Buana mengeluarkan kas kecil dengan nomor bukti V12-2 tertanggal 4 Desember 2018. Isi voucher kas kecilnya adalah dibayarkan kepada PLN dan Telkom, jumlahnya 975.000. Keterangannya untuk pembayaran rekening listrik bulan November 425.000 dan pembayaran telepon bulan November 550.000. Berarti di sini kita membayar hutang listrik dan hutang telepon. Tapi untuk akun utang listrik dan utang telepon ini tidak disediakan oleh UD Buana. Biaya yang tidak ada nama akunnya ini semua dimasukkan ke dalam akun utang biaya atau expense payable ya. Jadi kita mencatatnya ke dalam jurnal kas kecil ya untuk pembayaran expense payable. Kita ke petty cash journal. Kita buat di sini. Tanggalnya adalah tanggal 4, nomor buktinya V12-2, keterangannya pembayaran listrik dan telepon bulan November. Kemudian debitnya kita masukkan ke akun expense payable senilai 975.000, kreditnya ke dalam kolom petty cash dengan nilai yang sama. Berikutnya kita ke dokumen kelima. Nah, dokumen 5 ini ada faktur penjualan ya. UD Buana mengeluarkan faktur penjualan dengan nomor bukti F12-1 tertanggal 6 Desember 2018. Kepada yang terhormat Digital Elex, ya Jalan Mantana nomor 83 Jakarta. Jumlahnya 286 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut. Barang yang dijual 9 unit HP Pavilion dan 7 unit Dell Inspiron dengan harga untuk HP Pavilion 18 juta, untuk Dell Inspiron 14 juta, sehingga total harganya ini 260 juta rupiah. PPN 10% dari 260 juta menjadi 26 juta rupiah, sehingga total piutangnya 286 juta. Nah, karena ini adalah transaksi penjualan kredit, maka kita catat ke dalam jurnal penjualan ya. Jadi kita ke sales journal. Kamu buat di sini tanggalnya adalah tanggal 6, invoice number-nya F12-1. Deskripsinya diisi dengan nama debitur yaitu Digital Elex.
Debitnya masuk ke akun account receivable senilai total penjualannya yaitu 286 juta. Ya, kita buat di sini 286 juta. Kemudian kreditnya, kalau kamu lihat di sini ada nilai sales dan ada nilai PPN outcome, ya. Salesnya 260 juta, PPN-nya 26 juta. Sehingga kita catat ke dalam jurnal, salesnya 260 juta, PPN outcome-nya senilai 26 juta. Kalau sudah, kita lihat di sini, ada akun account receivable di sebelah debit. Berarti kita harus mencatat ke dalam buku besar pembantu piutang milik Digital Elect, ya. Kita ke buku besar pembantu piutang milik Digital Elect. Nih, kita buat di sini. Tanggalnya tanggal 6. Deskripsinya diisi dengan sales jurnal atau SJ. Referensinya diisi dengan halaman jurnal. Di jurnal penjualan, ini saldo akun receivable-nya ada di sebelah debit senilai 286 juta. Sehingga dalam buku besar pembantu piutang ini kita masukkan ke sisi debit. Balance-nya debit ketemu debit berarti harus ditambah 28.600.000, ya. Kita tambah dengan 286 juta. Hasilnya menjadi 314.600.000. Berikutnya kita akan mencatat harga pokok penjualan untuk barang yang dijual, ya. Kita menjual 9 unit HP Pavilion dan 7 unit Dell. Ini kita akan mencatatnya ke dalam jurnal umum. Tanggal 6, kemudian nomor buktinya adalah 12-1, debitnya ke dalam akun cost of goods sold, kreditnya ke akun merchandise inventory. Nah, untuk nilainya ini diambil dari inventory card, ya, atau kartu persediaan. Kita lihat di sini, untuk yang pertama, cara perhitungan di kartu persediaannya, kita buat di sini tanggal 6, deskripsinya adalah penjualan, karena kita menjual kita ke kolom out. Untuk HP Pavilion, ya, ini yang dijual adalah sebanyak 9 unit. Ya, sedangkan untuk Dell ini yang dijual sebanyak 7 unit, ya. Yang dijual tadi sebanyak 9 unit. Nah, harga yang kita gunakan ini harga dari balance, ya. Kita mengambil harga dari sini. Senilai 16 juta rupiah. Kemudian untuk totalnya kamu kalikan. 9 dikali 16 juta itu adalah 144 juta. Untuk balance-nya, awalnya kita punya stok sebanyak 20 unit. Ya, kemudian dijual 9. Berarti stok barang kita tinggal 11 unit. Untuk harganya sama yaitu 16 juta. Sedangkan untuk total harganya ini bisa kamu peroleh dari 11 dikali 16 juta atau bisa juga diperoleh dari total balance awal yaitu 320 juta dikurangi dengan total barang yang dijual yaitu 144 juta. Sehingga total stok barang kita tinggal 176 juta. Berikutnya untuk Dell, ya. Untuk Dell sama kayak tadi caranya. Jadi pertama kita buat tanggalnya terlebih dahulu. Deskripsinya adalah penjualan. Kemudian ke kolom out karena kita menjual. Yang dijual sebanyak 7 unit, ya. Kalau kamu lihat di sini yang dijual 7 unit. Dengan harga sama dengan harga dari balance yaitu 12.500.000. Totalnya kamu kalikan, ya. 7 dikali 12.500.000 itu nilainya 87.500.000. Untuk balance-nya awalnya ada stok 16 unit, ya, dikurangi 7 unit karena dijual 7. Unitnya menjadi 9 unit dengan harga 12.500.000. Untuk harganya awalnya total harganya adalah 200 juta, dijual 87.500.000. Kalau kamu kurangi menjadi 112.500.000. Kemudian untuk besarnya cost of goods sold itu bisa diperoleh dari total out, ya, total barang yang dijual untuk Dell 87.500.000. Kemudian untuk HP Pavilion 144 juta. Ini kamu jumlahkan, ya. Jadi 144 juta ditambah dengan 87.500.000 itulah nilai cost of goods sold-nya. 231.500.000. Berikutnya dokumen 6. Dokumen 6 ini adalah bukti pengeluaran kas dengan nomor bukti BKK 12-2 tertanggal 6 Desember 2018.
dibayar kepada PT Margonda, jumlahnya 28.600.000, pelunasan faktur FK 211 tertanggal 28 November. Di sini kita membayar utang kepada PT Margonda, berarti kita mencatatnya ke dalam jurnal pengeluaran kas. Uang yang kita keluarkan adalah 28.600.000 dan di sini kita tidak memperoleh potongan pembelian. Sehingga jurnal yang dibuat adalah kita buat di sini tanggalnya tanggal 6, nomor bukti BKK 12-2, deskripsinya adalah nama kreditur, debitnya ke dalam kolom account payable atau utang dagang yang berkurang senilai 28.600.000, kreditnya cash in bank senilai 28.600.000. Kemudian kalau sudah, karena di sini pembayaran hutang ya dan melibatkan akun-akun payable di sebelah debit, kita harus mencatatnya ke dalam buku besar pembantu utang milik PT Margonda ya. Nah, kita ke buku besar pembantu utang milik PT Margonda. Kita buat di sini. Tanggalnya adalah tanggal 6. Deskripsinya diisi dengan cash payment journal. Referensinya diisi dengan halaman 1. Kemudian akun payable tadi nilainya di sebelah debit. Kita letakkan di debit 28.600.000. Awalnya nilainya ada di kredit. Ya. Awal ada di kredit, transaksi berikutnya ada di debit. Berarti harus dikurangi ya. Nilainya menjadi 0. Berikutnya kita ke dokumen 7. Dokumen 7 di sini UD Buana mengeluarkan nota kredit dengan nomor bukti NK 12-1 kepada Digital Elex jumlah 55 juta. Jadi di sini Digital Elex mengembalikan barang kepada UD Buana dan diterima oleh UD Buana atas pengembalian barangnya. Total harga barang yang dikembalikan adalah 55 juta rupiah. Dengan rincian, mereka mengembalikan 2 unit HP Pavilion dengan 1 unit Dell. Total harga barang yang dikembalikan adalah 50 juta. Dengan PPN 5 juta sehingga total piutang yang akan berkurang ini senilai 55 juta. Ya. Karena ini retur penjualan, kita akan mencatatnya ke dalam jurnal umum. Jadi jurnalnya kita buat tanggal 7, nomor buktinya NK 12-1. Deskripsinya adalah sales retur bertambah di sebelah debit senilai total harga 50 juta. Kemudian PPN outcome berkurang di sebelah debit. Senilai total PPN-nya yaitu 5 juta. Kreditnya adalah account receivable ya. Berkurang senilai 55 juta. Kita bisa tulis nama debiturnya di sini ya. Kemudian kita akan mencatat persediaan barang dagang yang bertambah karena dikembalikan ya. Jadi merchandise inventory bertambah di sebelah debit, kemudian cost of goods sold berkurang di sebelah kredit. Nilainya ini kita ambil dari inventory card ya. Kalau kita lihat di sini yang dikembalikan, HP yang dikembalikan 2 unit dan Dell yang dikembalikan 1 unit ya. Berarti cara pembuatannya untuk HP kita buat di sini tanggal 7, keterangannya retur penjualan. Karena dikembalikan kita masukkan ke dalam kolom out, tapi kita buat dalam kurung atau minus. Minus 2 untuk HP Pavilion karena yang dikembalikan 2 unit. Harga kita ambil dari harga ketika kita jual yaitu 16 juta. Sehingga minus 2 dikali 16 juta nilainya 32 juta rupiah minus ya. Untuk balance-nya awal kita punya stok 11 unit ya. Kemudian dikurangi minus 2. Sama aja barang kita bertambah lagi menjadi 13 unit dengan harga 16 juta. Kemudian untuk totalnya sama 176 juta dikurang minus 32 sama saja ditambah menjadi 208 juta. Ya. Kemudian yang kedua untuk Dell Inspiron. Sama kayak tadi caranya tanggal 7 Desember. Kemudian retur penjualan. Ini kita masukkan ke dalam kolom out. Tapi kita buat minus ya karena dikembalikan. Jadi dikembalikan 1 unit berarti minus 1 dengan harga sama dengan harga penjualannya 12.500.000. Kemudian kita kalikan. Minus 1 dikali 12.500.000 menjadi minus 12.500.000. Untuk balance-nya, awal kita punya stok 9 unit, dikurangi dengan minus 1. Berarti sama saja ditambah jadi 10. Ya, jadi 9 dikurang minus 1 sama dengan 10. Dengan harga sama yaitu 12.500.000. Totalnya ini dari
112 juta dikurangi minus 12.500.000, jadi sama saja dengan ditambah jadi 125 juta. Nah, untuk menghitung besarnya nilai cost of goods sold, ini kita peroleh dari penjumlahan antara inventory cut yang pertama yaitu HP Pavilion ya, 32 juta. Ini kita tambahkan dengan Dell ya, 12.500.000 sehingga diperoleh nilai 44.500.000. Berikutnya kita ke buku besar pembantu piutang milik Digital Elect ya. Kita akan mencatat nilai accounts receivable yang berkurang di sebelah kredit ini ke dalam buku besar pembantu piutang milik Digital Elect senilai 55 juta rupiah. Jadi kita buat di sini ya, tanggalnya tanggal 7, kemudian deskripsinya diisi dengan General Journal atau GJ, referensinya halaman 1, nilainya kita letakkan di kredit senilai 55 juta rupiah. Sehingga saldonya menjadi, awalnya ada saldo debit 314.600.000, dikurangi dengan kredit 55 juta, nilainya menjadi 259.600.000. Bisa dipahami ya? Berikutnya kita ke dokumen 8. Di sini UD Buana mengeluarkan voucher kas kecil dengan nomor bukti V12-3 tertanggal 9 Desember 2018. Dibayarkan kepada toko super senilai Rp900.000. Keterangannya pembelian perlengkapan toko. Ya, berarti kamu nanti akan mencatatnya ke dalam petty cash journal dengan debitnya akun perlengkapan toko, kreditnya petty cash ya. Kita ke petty cash journal. Kita buat di sini. Tanggalnya adalah tanggal 9, nomor bukti V12-3, keterangannya pembelian perlengkapan toko, debitnya kita masukkan ke akun store supply. Nilainya kamu masukkan 900.000, kreditnya petty cash senilai 900.000. Berikutnya kita masuk ke dokumen 9. Ada bukti pengeluaran kas ya. Jadi UD Buana mengeluarkan kas dengan nomor bukti BKK 12-3 tertanggal 9 Desember 2018. Dibayarkan kepada PT Sahabat Jaya senilai Rp23.100.000. Keterangannya pelunasan faktur tertanggal 23 November. Nah, di sini tidak ada potongan pembelian juga ya. Sehingga untuk dokumen 9 ini ya kita catat ke dalam jurnal pengeluaran kas karena kita membayar hutang. Dengan jurnal adalah hutang berkurang di sebelah debit, kemudian kas berkurang di kredit ya. Atau kalau kita masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal menjadi pertama kita buat tanggal 9 dulu, kemudian nomor buktinya BKK 12-3, deskripsinya diisi dengan nama kreditur yaitu PT Sahabat Jaya. Debit ke dalam kolom account payable ya atau utang dagang yang berkurang senilai Rp23.100.000, kreditnya cash in bank dengan nilai yang sama yaitu Rp23.100.000. Kemudian karena ini adalah pembayaran hutang, maka kita juga harus mencatatnya ke buku besar pembantu utang milik PT Sahabat Jaya. Kita akan buat utangnya berkurang di sini ya. Kita catat ke dalam buku besar pembantu utang milik PT Sahabat Jaya ya. Tanggalnya kita buat tanggal 9. Deskripsinya cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Referensinya diisi dengan halaman jurnal. Kemudian account payable pencatatannya ada di sebelah debit ya. Maka di buku besar pembantu utang ini juga kita catat di sebelah debit senilai Rp23.100.000. Untuk balance-nya saldonya menjadi 0. Berikutnya kita masuk ke dokumen 10. Di sini ada faktur pembelian. UD Buana membeli barang dari PT Margonda tertanggal 10 Desember 2018 dengan nomor bukti F05. Total barang yang dibeli Rp331.100.000 dengan rincian yang dibeli oleh UD Buana itu adalah 11 unit HP Pavilion dengan harga 16 juta. Kemudian 10 unit Dell Inspiron dengan harga Rp12.500.000.
sehingga total barang yang dibeli itu adalah 301 juta. Dengan PPN 10% dari 301 juta jadi 30 juta 100.000, sehingga total utang UD Buana kepada PT Margonda akibat pembelian ini adalah 331 juta 100.000. Nah, ini jurnal yang akan kita buat. Karena kita membeli barang dagang, maka merchandise inventory akan bertambah. Akan bertambah sebesar total harga barang yang kita beli, yaitu 301 juta. Kemudian ada PPN income, bertambah juga di sebelah debit. Senilai 10% dari merchandise inventory yang bertambah, 30 juta 100.000. Dan utang dagang akan bertambah di sebelah kredit senilai totalnya yaitu 331 juta 100.000 rupiah. Ya. Jadi pencatatan ke dalam jurnalnya kita buat di sini ya. Tanggalnya adalah tanggal 10, invoice numbernya F05, deskripsinya adalah PT Margonda, debitnya ada merchandise inventory yang bertambah ya, senilai total harga yaitu 301 juta. Kita buat di sini 301 juta. Kemudian PPN income-nya sebesar 10% dari 301 juta ini ya, atau 30 juta 100.000 ya. Bisa kita lihat di sini PPN-nya 30 juta 100.000. Kemudian utang dagang bertambah di sebelah kredit senilai totalnya ya 301 juta. Jadi senilai jumlah ini utang dagangnya ya. Ada akun payable di sebelah kredit senilai 331 juta 100.000. Kemudian kita ke buku besar pembantu utang milik PT Margonda. Kita buat di sini. Kita cari buku besar pembantu utang milik PT Margonda. Kita buat tanggalnya tanggal 10. Keterangannya diisi dengan purchase journal. Referensinya halaman jurnal yaitu 1. Nilainya kalau kamu lihat di sini nilai hutang ada di sebelah kredit ya. Berarti di buku besar pembantu utang letakkan nilainya di kredit. Senilai 331 juta 100.000. Sehingga balance-nya menjadi 331 juta 100.000 rupiah. Kalau sudah, berikutnya kita mencatat ke dalam inventory card. Untuk mencatat data barang yang sudah kita beli ini ke dalam inventory card ya. Kita akan menambahkan 11 unit HP Pavilion dan 10 unit Dell. Caranya yang pertama untuk HP Pavilion ya. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 10, keterangannya diisi dengan pembelian atau deskripsinya pembelian. Karena kita membeli barang dimasukkan ke dalam kolom in. Yang dibeli untuk HP Pavilion ini sebanyak 11 unit dengan harga 16 juta. Ya. Maka kamu mencatatnya ke dalam inventory card. Ini tanggalnya tanggal 10, kemudian deskripsinya diisi dengan pembelian. Karena kita membeli, masukkan ke dalam kolom in ya. Unit yang dibeli adalah 11 unit dengan harga 16 juta. Kemudian kamu kalikan 11 dikali 16 juta itu totalnya adalah 176 juta. Kemudian untuk balance-nya, awalnya kita punya stok 13 unit, kemudian beli 11 unit. Jadi 13 ditambah 11 ini ada 24. Untuk harganya 208 juta, ini kamu jumlahkan dengan 176 juta. Nilainya menjadi 384 juta. Untuk harganya ini diperoleh dari 384 juta, ini dibagi dengan 24 ya. Harganya menjadi 16 juta. Kemudian untuk Dell. Untuk Dell caranya sama kayak tadi ya, jadi tanggal 10, deskripsinya pembelian, yang dibeli sebanyak 10 unit. Dengan harga, kalau kamu lihat di soal ini 12.500.000. Jadi sebenarnya masih sama harganya ya dengan harga balance. Totalnya kamu kalikan 10 kali 12.500.000, 125 juta. Untuk balance-nya, awal punya stok barang 10 unit, ditambah 10 lagi, berarti kita punya stok 20 unit. Dengan total harga, ini total harganya bisa kamu jumlahkan ya, 125 juta, kamu tambahkan 125 juta, jadi ada 250 juta. Untuk harganya atau price-nya ini diperoleh dari 250 juta, kamu bagi dengan 20, ya, nilainya menjadi
12.500.000. Berikutnya kita ke dokumen 11. Nah, dokumen 11 ini adalah nota kredit ya. Di sini UD Buana mengembalikan barang yang sudah dibeli dari PT Margonda. Jumlah barang yang dikembalikan ini total harganya adalah 45.100.000 dengan rincian yang dikembalikan berupa 1 unit HP Pavilion dan 2 unit Dell. Sehingga total harga barang yang dikembalikan ini adalah 41 juta. PPN-nya 4.100.000 sehingga hutang yang akan berkurang senilai 45.100.000. Maka jurnal yang akan dibuat oleh UD Buana akibat retur pembelian ini adalah, kita ke jurnal umum, kita buat di sini tanggal 11, nomor buktinya adalah NK strip 1, debitnya adalah utang dagang yang berkurang atau account payable yang berkurang. Nilainya senilai barang yang dikembalikan yaitu 45.100.000 rupiah. Ya, senilai ini. 45.100.000 rupiah. Kemudian kreditnya ada merchandise inventory yang berkurang dan ada PPN income yang berkurang. Untuk merchandise inventory-nya ini dari total harga 41 juta dan untuk PPN-nya 10% dari 41 juta yaitu 4.100.000. Seperti sini. Di sini kita buat nama krediturnya PT Margonda. Kemudian karena ini ada kaitannya dengan utang dagang yang berkurang, kita harus mencatatnya ke dalam buku besar pembantu utang ya, milik PT Margonda. Kita buat di sini tanggal 11, keterangannya General Jurnal atau Jurnal Umum, referensinya halaman Jurnal Umum yaitu halaman 1. Nah, di Jurnal Umum tadi di sini akun payable-nya ada di sebelah debit. Berarti di pembantu utang juga kita catat di sebelah debit karena dia berkurang 45.100.000. Awalnya kita punya saldo di sebelah kredit 331.100.000. Kemudian dikurangi dengan sisi debit 45.100.000. Sehingga saldonya menjadi 286 juta rupiah. Berikutnya kalau sudah kita ke inventory card untuk mencatat pengembalian barangnya. Caranya untuk HP Pavilion ini yang dikembalikan 1 unit dan untuk Dell yang dikembalikan 2 unit. Maka kita mencatatnya untuk HP 1 unit ya, berarti kita buat tanggalnya tanggal 11, keterangannya retur pembelian. Untuk HP 1 unit yang dikembalikan, berarti kita buat minus 1 dalam kolom in. Dengan harga sama dengan harga ketika kita beli yaitu 16 juta rupiah. Sehingga total in yang berkurang ini ada minus 16 juta rupiah. Kamu kalikan. Untuk balance-nya atau saldonya, ini awal kita punya stok 24 unit ya, ditambah dengan minus 1. Unitnya menjadi 23 unit dengan total harga 384 juta ditambah minus 16 juta sehingga nilainya 368 juta. Untuk price-nya ini kita bagi ya, 368 juta dibagi 23 nilainya 16 juta rupiah. Berikutnya untuk yang Dell. Pertama kita buat tanggalnya, tanggal 11, deskripsinya retur pembelian, barang yang dikembalikan sebanyak 2 unit jadi minus 2, dengan harga sama dengan harga ketika kita beli 12.500.000 sehingga total harganya menjadi minus 25 juta. Stok barang kita menjadi 20 ditambah minus 2 menjadi 18 unit. Total harga barangnya menjadi 250 juta dikurangi 25 juta. Nilainya menjadi 225 juta. Kemudian 225 juta ini dibagi dengan 18 nilainya 12.500.000. Berikutnya dokumen 12. Di sini ada bukti penerimaan kas dengan nomor bukti BKM 12-3 tertanggal 12 Desember 2018. Diterima dari Digital Elect. Nilainya Rp180.400.000.
Pelunasan faktur F12-1 tertanggal 6 Desember dikurangi dengan sales retur. Kalau kita lihat di sini ada pelunasan sebagian piutang dari Digital Elect senilai 180.400.000 tanpa potongan di sini ya. Jadi jurnal yang kita buat ini adalah kas bertambah, piutang berkurang ke dalam jurnal penerimaan kas. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 12, nomor buktinya BKM 12-2, deskripsinya adalah Digital Elect. Debitnya ke kolom cash in bank senilai 180.400.000, kreditnya account receivable senilai 180.400.000. Kemudian kita ke pembantu piutang milik Digital Elect ya. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 12, kemudian deskripsinya diisi dengan cash receipt journal, referensinya halaman 1. Nilainya kalau kamu lihat di cash receipt journal, ini account receivable ada di kredit, maka di pembantu piutang juga kita letakkan di kredit 180.400.000, sehingga balance-nya menjadi 259.600.000. Ini kita kurangi dengan 180.400.000. Nilainya menjadi 79.200.000. Berikutnya kita ke dokumen 13 ya. Di sini ada nota kontan atau penjualan tunai. UD Buana menjual barang secara tunai dengan total harga 266.200.000. Barang yang dijual itu adalah 7 unit HP Pavilion dan 8 unit Dell. Sehingga total harga barang yang dijual itu adalah 242 juta. Dengan PPN 10% dari total harga 24.200.000, sehingga jumlah uang yang diterima ini adalah 266.200.000. Ini kita catat ke dalam jurnal penerimaan kas ya. Caranya kita buat di sini. Tanggalnya adalah tanggal 13, nomor buktinya adalah KN01. Deskripsinya kita buat penjualan tunai. Debitnya cash in bank bertambah senilai total barang yang dijual ya. Senilai total barang yang dijual atau total harga barang yang dijual 266.200.000. Kreditnya kita masukkan ke dalam akun sales senilai 242 juta dan PPN outcome senilai 24.200.000. Karena di sini tidak ada kolomnya, kita masukkan ke dalam kolom serba-serbi. Ya, sales 242 juta, PPN outcome 24.200.000. Kemudian, karena di sini kita menjual barang, maka kita harus mencatat jurnal yang kedua, yaitu untuk harga pokok barang yang sudah dijual, yang nilainya kita ambil dari inventory card. Bunyi jurnalnya adalah, kita catat di sini jurnalnya, yaitu jurnal cost of goods sold yang bertambah, dan jurnal merchandise inventory yang berkurang. Untuk nilainya ini diambil dari kartu persediaan, ya. Kita buat di sini di kartu persediaan, tanggalnya tanggal 13, keterangannya penjualan, untuk HP Pavilion ini yang dijual sebanyak 7 unit, dan untuk Dell 8 unit, ya. Maka kita buat di kolom out untuk HP Pavilion sebanyak 7 unit, dengan harga, ambil dari harga balance ya, yaitu 16 juta rupiah. Kita ambil dari harga balance ini, 16 juta rupiah. Kemudian kita kalikan, 7 dikali 16 juta, ini adalah 112 juta. Balance-nya menjadi awal punya stok 23 unit, dikurangi 7, 23 dikurangi 7 adalah 16. Kemudian untuk total harganya 368 juta, kita kurangi dengan 112 juta. Menjadi 256 juta. Untuk balance-nya harganya 16 juta. Berikutnya untuk Dell. Untuk Dell ini yang dijual sebanyak 8 unit ya. Maka pencatatannya kita buat tanggal 13. Deskripsinya penjualan. Jumlah barang yang dijual sebanyak 8 unit. Ya, dengan harga dari balance yaitu 12.500.000. Sehingga totalnya 8 dikali 12.500.000, 100 juta rupiah. Untuk balance-nya
Awal punya stok 18 unit, dijual 8. Berarti 18 dikurang 8, nilainya menjadi 10. Harganya tetap ya 12.500.000. Total harga barang yang kita miliki 225 juta dikurangi 100 juta. 125 juta. Kemudian besarnya cost of goods sold yang akan kita catat nilainya di jurnal ini adalah penjumlahan dari total out HP Pavilion ya, kita jumlahkan dengan total out Dell ya. Jadi 100 juta ini kita jumlahkan dengan 112 juta menjadi 212 juta rupiah. Ya, 212 juta rupiah. Sehingga cost of goods sold bertambah 212 juta, merchandise inventory berkurang 212 juta di kredit. Bisa dipahami ya? Berikutnya kita ke dokumen 14. Nah, ini adalah bukti penerimaan kas ya. Dengan nomor bukti BKM 12-3 tertanggal 14 Desember 2018. Diterima dari Digital Elect. Totalnya 28.600.000. Keterangannya, pelunasan faktur F1125 tertanggal 29 Desember 2010. Jadi ada pelunasan piutang dan di sini tidak ada potongan penjualan ya. Maka kamu ke jurnal penerimaan kas karena kita akan mencatat penerimaan piutang dari Digital Elect senilai 28.600.000. Kita buat di sini tanggalnya adalah tanggal 14. Nomor buktinya BKM 12-3, deskripsinya Digital Elect, debitnya ke dalam kolom cash in bank senilai 28.600.000, kemudian kreditnya ke dalam kolom account receivable senilai 28.600.000. Kalau sudah, kita ke buku besar pembantu piutang milik Digital Elect. Ya, kita akan mencatat piutang yang berkurang di sebelah kredit senilai 28.600.000. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 14, deskripsinya cash receipt journal, referensinya 1, nilainya ada di sebelah kredit senilai 28.600.000, balance-nya debit ketemu kredit berarti harus dikurangi ya. 79.200.000 dikurangi 28.600.000 menjadi 50.600.000. Berikutnya kita ke dokumen 15. Ada bukti pengeluaran kas ya. BKK 12 tip 4 nomornya. Tertanggal 15 Desember 2018. Dibayarkan ke kas negara. Nilainya 1.500.000. Keterangannya pembayaran PPN untuk bulan November 2018 ya. Jadi di sini kita membayar utang PPN atau kita masukkan ke akun PPN payable nantinya ya. Kita buat, kita catat ke dalam jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Caranya kamu buat di sini tanggal 15, nomor buktinya BKK 12-4, keterangannya setoran pajak atau boleh juga pembayaran PPN. Debitnya masukkan ke akun utang PPN. Ya, berarti ke kolom other kita masukkan ke akun PPN payable. Nilainya senilai 1.500.000. Kreditnya cash in bank berkurang senilai 1.500.000. Berikutnya kita ke dokumen 16. Nah, dokumen 16 ini ada faktur. Ya, UD Buana mengeluarkan faktur dengan nomor faktur F12-2 tertanggal 18 Desember. Ya, di sini kita menjual secara kredit kepada JB Elect. Total harga barang yang kita jual ini adalah 188.100.000 dengan rincian barang 6 unit HP Pavilion dan 4 unit Dell. Total harga barang yang kita jual 171 juta. Ada PPN 10% dari total harga 17.100.000 sehingga total piutang atau total tagihan kita ke JB Elect ini 188.100.000 rupiah. Maka pencatatan ke dalam jurnalnya, karena di sini adalah transaksi penjualan kredit, kita ke jurnal penjualan atau sales journal. Kita buat di sini
tanggalnya tanggal 18, nomor buktinya F12-2, keterangannya diisi dengan nama debitur yaitu JB Elect. Kemudian debitnya masukkan ke dalam kolom account receivable ya, senilai jumlahnya yaitu 188.100.000. Kemudian kreditnya kita catat ke dalam kolom sales dan PPN outcome senilai. Untuk sales adalah senilai total harga yaitu 171 juta dan untuk PPN-nya 10% dari 171 juta ya. Jadi kita catat di sini untuk salesnya ini senilai 171 juta, untuk PPN-nya 10% dari 171 juta yaitu 17.100.000. Nah, kalau sudah, berikutnya kita akan mencatat harga pokok penjualan barang yang kita jual kepada JB Elect ya. Ini kita mencatatnya ke dalam jurnal umum. Kita akan mencatatnya ke dalam jurnal umum. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 18, debitnya cost of goods sold, kreditnya merchandise inventory. Ya, nilainya kita ambil dari kartu persediaan atau inventory card ya. Kita buat di sini yang pertama untuk HP. Kalau kamu lihat di soal, untuk HP ini yang dijual 6 unit, untuk Dell yang dijual 4 unit. Berarti kita buat di sini tanggalnya tanggal 18, keterangannya penjualan, kita ke kolom out. Untuk HP sebanyak 6 unit ya. Dengan harga kita ambil dari balance yaitu 16 juta rupiah. Sehingga total yang kita jual ini 6 dikali 16 juta menjadi 96 juta. Untuk balance-nya, awal kita punya stok barang sebanyak 16 unit, dijual 6 berarti tinggal 10 unit dengan harga 16 juta. Sehingga total harganya 256 juta dikurangi 96 juta menjadi 160 juta. Berikutnya untuk yang Dell, ini sama kita buat tanggal 18 keterangan penjualan. Kita langsung ke dalam kolom out yang dijual sebanyak 4 unit dengan harga samakan dengan harga dari balance ya. Kita samakan harga balance ini 12.500.000. Sehingga kalau sudah kita kalikan 4 dikali 12.500.000 menjadi 50 juta rupiah. Kemudian untuk balance-nya awal kita punya stok 10 unit, dijual 4 berarti tinggal 6 unit dengan harga 12.500.000. Totalnya 125 juta dikurangi 50 juta menjadi 75 juta rupiah. Kalau sudah, maka kita bisa menghitung besarnya cost of goods sold yang bertambah dan merchandise inventory yang berkurang yang kita peroleh dari penjumlahan total out milik Dell dan HP. Jadi kalau kita lihat di sini, milik Dell ada 50 unit. Ini kamu jumlahkan dengan milik HP 96 juta. 50 juta ditambah 96 juta, ini nilainya adalah 146 juta rupiah. Nah, berikutnya kita akan mencatat transaksi tanggal 18 ini ke buku besar pembantu piutang milik JB Elect ya. Kita ke buku besar pembantu piutang milik JB Elect untuk mencatat nilai akun receivable yang bertambah di sebelah debit ini. Kita buat di sini tanggal 18, deskripsinya sales journal, referensinya halaman 1, nilainya letakkan di sebelah debit senilai 188.100.000 sehingga balance-nya menjadi 188.100.000. Berikutnya kita ke dokumen 17. Dokumen 17 ini adalah bukti pengeluaran kas dengan nomor BKK 12-5 tertanggal 18 Desember 2018. Dibayarkan kepada PT Margonda, jumlahnya 286 juta, keterangannya pelunasan faktur tertanggal 10 Desember dikurangi dengan retur pembelian. Maka kita akan mencatat ke dalam jurnal pengeluaran kas karena kita membayar hutang. Ke dalam akun hutang dagang berkurang dan kas yang berkurang. Ya, ini jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Kita buat tanggal 18, nomor buktinya BKK 12-5, deskripsinya nama kreditur yaitu PT Margonda, debitnya akun payable yang berkurang senilai 286 juta.
kreditnya cash in bank dengan nilai yang sama. Setelah itu, kita akan mencatat akun payable yang berkurang di sebelah debit ini ke dalam buku besar pembantu utang milik PT Margonda ya. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 18, deskripsinya diisi dengan cash payment journal, kemudian referensinya halaman 1, nilainya letakkan di sebelah debit senilai 286 juta. Balance-nya kredit ketemu debit berarti kita kurangi, saldonya menjadi 0. Berikutnya kita ke dokumen 18. Di sini adalah bukti penerimaan kas dengan nomor bukti BKM 12-4 tertanggal 20 Desember 2018. Diterima dari panen elek, jumlahnya Rp7.200.000. Keterangannya, piutang sebesar 12 juta yang telah dihapuskan bulan Oktober atas nama pelanggan panen ternyata dapat dibayar kembali per tanggal tersebut sebesar 60%-nya. Maka ini masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Kita buat di sini. Dalam jurnal penerimaan kas, tanggalnya tanggal 20, nomor buktinya BKM 12-4, deskripsinya adalah penerimaan piutang yang telah dihapuskan. Kemudian debitnya masuk ke dalam kolom cash in bank, Rp7.200.000. Kreditnya karena ini adalah penerimaan piutang yang sudah dihapuskan, kita masukkan ke dalam akun allowance for doubtful debt ya, atau cadangan kerugian piutang. Karena di sini tidak ada nama akunnya, maka kita tulis terlebih dahulu nama akunnya di kolom others. Allowance for doubtful debt senilai Rp7.200.000. Berikutnya kita ke dokumen 19. Nah, ini adalah faktur pembelian ya. Jadi di sini Udi Buana membeli barang dari PT Sahabat Jaya tertanggal 22 Desember 2018 dengan nomor faktur A017. Total harga barang yang dibeli itu adalah Rp439.560.000 dengan rincian yang dibeli 13 unit HP Pavilion dan 15 unit Dell. Dengan harga untuk HP Pavilion itu Rp16.200.000. Sedangkan untuk Dell ini Rp12.600.000. Sehingga total harga barang yang dibeli ini adalah Rp399.600.000. PPN-nya 10% dari total harga Rp39.960.000. Sehingga total harga pembeliannya atau total hutang kita kepada PT Sahabat Jaya nantinya Rp439.560.000. Ya, ini kita catat ke dalam jurnal pembelian ya atau purchase journal. Caranya kita buat di sini. Tanggalnya tanggal 22, nomor buktinya A17, deskripsinya diisi dengan PT Sahabat Jaya. Nah, debitnya merchandise inventory bertambah senilai total harga yaitu Rp399.600.000. PPN income bertambah senilai Rp39.960.000. Untuk akun payable yang bertambah, ini senilai totalnya yaitu Rp439.560.000. Nah, kalau sudah, kita akan mencatat nilai akun payable yang bertambah di sebelah kredit senilai Rp439 juta ini ke dalam buku besar pembantu utang milik PT Sahabat Jaya. Kita cari buku besar pembantu utang milik PT Sahabat Jaya. Kita buat di sini tanggal 22, deskripsinya purchase journal, kemudian referensinya 1, nilainya letakkan di kredit Rp439.560.000. Kita catat di sini di sebelah kredit. Sehingga kredit ketemu kredit berarti kita tambah ya. Karena penambahnya 0 jadi tetap Rp439.560.000. Kemudian kalau sudah kita mencatat pembelian tadi ke dalam inventory card ya, karena akan menambah stok barang kita. Kita lihat di sini yang dibeli ada 13 unit HP Pavilion dengan harga Rp16.200.000. Maka kita catat ke dalam inventory card milik HP Pavilion.
Kita buat di sini tanggal 22, keterangannya pembelian. Untuk unitnya, untuk HP tadi yang dibeli sebanyak 13 unit dengan harga Rp16.200.000. Sehingga kalau kita kalikan 13 dikali Rp16.200.000 menjadi Rp210.600.000. Untuk balance-nya, awal kita punya stok barang 10 unit, ditambah dengan pembelian 13 unit. Berarti stok barang kita ada 23 unit. Total harganya ini diperoleh dari total balance 160 juta. Ini kita tambahkan dengan total barang yang kita beli atau total in-nya 210.600.000. Nilainya menjadi 370.600.000. Nah, untuk price-nya ini diperoleh dari 370.600.000. Ini kita bagi dengan 23. Ya, jadi 370.600.000 ini dibagi dengan 23. Nilainya menjadi 16.113.043,48 rupiah. Atau kalau kita bulatkan utuh menjadi 16.113.043 rupiah. Berikutnya untuk Dell. Ya, sama kita buat di sini. Tanggalnya tanggal 22, keterangannya pembelian, masuk ke dalam kolom in. Kalau kita lihat di sini, yang dibeli untuk Dell sebanyak 15 unit dengan harga Rp12.600.000. Ini juga harganya berbeda ya, dengan harga price yang di balance, otomatis nanti harganya juga akan berubah. Ya, Rp12.600.000, kemudian kita kalikan. 15 dikali Rp12.600.000 nilainya menjadi Rp189 juta. Untuk balance-nya, awal punya stok 6 unit ditambah dengan 15 jadi 11 unit. Kemudian untuk total harganya ini dari 75 juta kita tambahkan dengan 189 juta. Nilainya menjadi 264 juta. Kemudian 264 juta kita bagi dengan 21 ya. Nilainya menjadi 12.571.428,57. Atau kalau kita bulatkan menjadi 12.571.429. Berikutnya kita ke dokumen 20. Nah, ini ada bukti pengeluaran kas ya. Dengan nomor bukti BKK 12-6 tertanggal 23 Desember 2018. Dibayarkan kepada Firma Makmur, jumlahnya 17.600.000. Keterangannya pelunasan faktur F1289 tertanggal 20 November 2018. Jadi di sini UD Buana bayar hutang kepada Firma Makmur. Maka kita akan mencatatnya ke dalam jurnal pengeluaran kas ya. Kita catat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Kita buat di sini tanggal 23 nomor bukti BKK 12-6. Deskripsinya adalah nama kreditur yaitu Firma Makmur. Debitnya account payable berkurang di sebelah debit senilai 17.600.000. Kemudian cash in bank berkurang di sebelah kredit juga senilai 17.600.000. Kemudian kalau sudah kita akan mencatatnya ke dalam buku besar pembantu utang milik Firma Makmur senilai Rp17.600.000 di sebelah debit ya. Kita ke buku besar pembantu utang milik Firma Makmur. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 23, deskripsinya diisi dengan cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Referensinya halaman 1, nilainya letakkan di sebelah debit senilai Rp17.600.000 sehingga balance-nya menjadi 0. Berikutnya kita ke dokumen 21. Nah, dokumen 21 ini ada penerimaan kas dari Maju Elek ya, dengan nomor bukti BKM 12-5 tertanggal 25 Desember. Senilai 19.800.000 yaitu untuk pelunasan faktur tertanggal 23 November 2018. Jadi ada pelunasan piutang, kita terima uang, kita catat ke dalam jurnal penerimaan kas. Cash receipt journal ya. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 25
Nomor buktinya adalah BKM 12-5. Deskripsinya adalah nama debitur yaitu Maju Elek. Debitnya cash in bank bertambah senilai 19.800.000. Kreditnya account receivable berkurang senilai 19.800.000 rupiah. Kalau sudah, kita akan mencatat nilai account receivable yang berkurang ini ke dalam buku besar pembantu piutang milik Maju Elek di sebelah kredit, ya. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 25, deskripsinya cash receipt journal, referensinya halaman 1, nilainya letakkan di kredit 19.800.000 sehingga balance-nya menjadi 0, ya. Karena debit ketemu kredit kita kurangi. Berikutnya kita ke dokumen 22. Di sini ada voucher kas kecil, ya, dengan nomor bukti V12-4 tertanggal 26 Desember dibayarkan kepada Santosa, nilainya 500.000. Keterangannya perbaikan atap toko yang rusak. Kita masukkan ke akun beban operasi lain-lain atau other operational expense, ya. Maka kita ke petty cash journal. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 26, nomor buktinya V12-4, keterangannya perbaikan atap toko. Debitnya masukkan ke akun other operating expense, nilainya senilai 500.000. Kreditnya petty cash 500.000. Berikutnya kita ke dokumen 23. Nah, dokumen 23 ini adalah faktur penjualan, ya. Jadi UD Buana menjual kepada Maju Elek dengan nomor bukti F12-3 tertanggal 27 Desember. Total piutang atau tagihan kita kepada Maju Elek itu adalah 467.500.000. Dengan rincian barang yang dijual 15 unit HP Pavilion dan 10 unit Dell. Dengan harga untuk HP Pavilion ini kita jual 18 juta rupiah per unit dan Dell-nya 15.500.000 rupiah per unit. Sehingga total harga barang yang kita jual itu adalah 425 juta. Dengan PPN 10%-nya yaitu 42.500.000 sehingga total tagihan kita kepada Maju Elek ini ada 467.500.000. Nah, karena di sini kita menjual secara kredit, kita catat ke dalam jurnal penjualan atau sales journal. Ya, caranya kita buat di sini tanggalnya tanggal 27, nomor buktinya F12-3, deskripsinya diisi dengan nama debitur yaitu Maju Elek. Debitnya masukkan ke kolom account receivable senilai jumlah tagihannya yaitu 467.500.000, ya. Kemudian salesnya ini adalah senilai total harga. Total harganya adalah 425 juta dan PPN 10%-nya 42.500.000, ya. Kita buat di sini 425 juta dan PPN 10%-nya 42.500.000. Kalau sudah, kita ke buku besar pembantu piutang milik Maju Elek untuk mencatat nilai account receivable yang di sebelah debit ini senilai 467.500.000 ke dalam buku besar pembantu piutang milik Maju Elek, ya. Kita buat di sini tanggal 27, deskripsinya sales journal, referensinya halaman 1, nilainya di debit senilai 467.500.000 sehingga balance-nya 467.500.000. Berikutnya kita akan mencatat harga pokok penjualan barang yang sudah kita jual, ya. Nah, nilainya kita ambil dari kartu persediaan. Nah, untuk pencatatan jurnalnya kita catat ke dalam jurnal umum. Kita buat di sini tanggal 27, nomor buktinya adalah F12-3, debitnya cost of goods sold, kreditnya merchandise inventory. Nilainya kita ambil dari inventory card. Kita cari terlebih dahulu nilai penjualannya di inventory card ini. Yang pertama untuk HP Pavilion. Untuk HP Pavilion yang dijual sebanyak 15 unit. Berarti kita buat di sini tanggalnya tanggal 27, deskripsinya adalah penjualan. Kita masukkan ke dalam kolom out sebanyak 15 unit. Untuk harga kita ambil dari balance, ya.
harganya kita ambil dari balance senilai 16.113.043. Kemudian totalnya kita kalikan. 15 dikali 16.113.043 nilainya menjadi 241.695.645. Untuk balance-nya atau saldonya, awalnya kita punya stok unit 23 unit, kemudian kita jual 15 unit, berarti stok unit kita tinggal 8 unit. Untuk price-nya ini sama, kita ambil dari balance-nya ya. Sedangkan untuk total harganya ini diperoleh dari 370.600.000 dikurangi 241.695.645. Sehingga nilainya menjadi 128.904.355. Berikutnya untuk Dell ya. Untuk Dell ini yang dijual sebanyak 10 unit ya. Maka cara pencatatan dalam inventory card-nya kita buat di sini tanggal 27, keterangan penjualan, kita langsung ke dalam kolom out ya. Kita buat di sini 10 unit yang dijual dengan harga kita samakan dengan harga balance ya, yaitu 12.571.429. Kemudian total harganya ini kita kalikan ya. 10 unit dikali dengan 12.571.429. Nilainya menjadi 125.714.290. Kemudian untuk balance-nya, awal kita punya stok 21 unit, kemudian kita jual 10, berarti 21 dikurangi 10, berarti tinggal 11 unit. Dengan harga 12.571.429. Sehingga total harganya itu diperoleh dari 264 juta, kita kurangi dengan 125.714.290. Sehingga nilainya menjadi 138.285.710. Dan untuk menghitung besarnya cost of goods sold ini diperoleh dari penjumlahan antara total out Dell ini kita tambahkan dengan total HP ya. Jadi 241.695.645 ini kita jumlahkan dengan 125.714.290. Nilainya menjadi 367.409.935. Berikutnya kita ke dokumen 24. Nah, ini adalah faktur pembelian ya. Jadi UD Buana membeli barang dari firma Makmur. Total pembeliannya ini adalah 366.520.000 dengan rincian 12 unit HP Pavilion dan 11 unit Dell ya. Untuk HP Pavilion ini harganya 16.400.000, untuk Dell 12.400.000, sehingga total harga barang yang dibeli 333.200.000 dengan PPN 10%, 33.200.000, sehingga hutangnya ada 36.520.000. Ini adalah nilai utang atau nilai account payable UD Buana atas pembelian kepada firma Makmur ya. Jadi kita mencatatnya ke dalam jurnal pembelian. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 29, nomor buktinya G11. Deskripsinya diisi dengan firma Makmur. Debitnya inventory bertambah senilai total harga yaitu 33.200.000. PPN-nya 10% ya, 33.320.000. Kemudian account payable senilai totalnya ini ya yaitu 366.520.000. Nah, kalau sudah kita akan ke buku besar pembantu utang milik firma Makmur ya. Kita akan memindahkan nilai account payable senilai 33.520.000 ini ke dalam buku besar pembantu utang milik firma Makmur ya, di sebelah kredit ya. Kita buat di sini tanggal 29, deskripsinya purchase journal, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit senilai 366.520.000.
Sehingga balance-nya 366.520.000. Nah, kalau sudah, berikutnya kita juga akan mencatat data pembelian ini ke dalam inventory card milik HP Pavilion dan Dell Inspiron ya. Karena di sini kita membeli, maka akan kita masukkan ke dalam kolom in. Yang pertama untuk HP kita buat di sini tanggalnya. Tanggal 29, kemudian deskripsinya pembelian. Yang dibeli untuk HP ini sebanyak 12 unit dengan harga 16.400.000. Kita buat di sini 12 unit dengan harga 16.400.000. Kemudian kita kalikan 12 dikali 16.400.000, nilainya menjadi 196.800.000. Saldonya atau balance-nya ini menjadi awalnya kita punya stok barang senilai 8 unit ya. Kemudian kita beli lagi 12 unit. Jadi kita jumlahkan nilainya menjadi 20 unit. Kemudian untuk harganya awalnya kita punya stok barang senilai 128.904.355. Ini kita tambahkan dengan 196.800.000 ya. Kamu jumlahkan nilainya menjadi 325.704.355. Kemudian untuk harga per unitnya ini diperoleh dari 325.704.355. Ini kita bagi dengan 20. Nilainya menjadi 16.285.218. Ya. Berikutnya untuk Dell. Sama ya, jadi kita buat terlebih dahulu tanggalnya, tanggal 29, keterangan pembelian. Yang dibeli untuk Dell ini sebanyak 11 unit dengan harga 12.400.000. Dengan harga 12.400.000. Sehingga kita kalikan menjadi 136.400.000. Balance-nya menjadi awal kita punya stok 11 unit, nambah 11 lagi, berarti kita punya stok 22 unit. Kemudian total harganya ya, ini 134.285.710. Ini kita tambahkan dengan 136.400.000. Kita letakkan nilainya di sini. Jadi 274.685.710. Kemudian untuk harga rata-ratanya ini diperoleh dari 274.685.710. Ini kita bagi dengan 22. Nilainya menjadi 12.485.714. Bisa dipahami ya? Berikutnya kita ke dokumen ke-25 atau dokumen terakhir ya. Di sini Budi Buana mengeluarkan kas ya, ada bukti pengeluaran kas dengan nomor bukti BKK 12-7 tertanggal 30 Desember 2018. Dibayar kepada Bank Mandiri Cabang Jakarta, pinjaman 16 juta dengan bunga 3 juta sehingga total pembayarannya 19 juta. Keterangannya pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang atau bank loan dari Bank Mandiri ditambah bunga. Maka ini kita catat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Kita buat di sini. Tanggalnya tanggal 30, nomor buktinya BKK 12-7, kemudian deskripsinya bisa diisi dengan pembayaran angsuran bank. Debit kita membutuhkan akun utang bank atau yang kita sebut dengan Bank Mandiri Loan. Nilainya senilai 16 juta rupiah. Kemudian ada beban bunga atau kita masukkan ke akun interest expense. Nilainya senilai 3 juta. Sehingga kas bank yang berkurang ini senilai 19 juta rupiah. Kalau sudah, maka kolom jurnal ini kita jumlahkan semua ya. Kita jumlahkan di sini.
Jadi semua kolom jurnal ini kita jumlahkan semua, ya. Dari purchase jurnal, kemudian sales jurnal, ini jumlahkan semua. Nah, berikutnya kalau sudah kita jumlahkan, kita akan menyusun yang namanya rekapitulasi jurnal. Tapi untuk rekapitulasi jurnal ini akan saya jelaskan di video pembelajaran saya berikutnya. Ya, demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.